Ganti baju, Tuan Putri. Tali sudah menanti. Dan talinya akan terus menanti, Pelatih P. Ini 30% dari nilaimu, nak. Maksudku, segera, Pelatih. Aku harus buang air kecil, Pelatih. P. Aku juga. Baiklah semuanya, minggir. Putri ingin lewat. Kalau kukuku patah, kau akan berhadapan dengan pengacaraku. Ayo naik! Wow, Lola. Bapak belum pernah melihatmu begitu cepat. Oh, benar. Aku sedang latihan untuk kontes kecantikan bertahan hidup. Menyebalkan. Bu Allegra akan memanggilku ke depan dan aku akan mengacaukannya. Tidak akan. Aku bisa. Bu Allegra, boleh aku ke kamar kecil? Tentu saja. Sebenarnya aku juga ingin. Pasti karena kami kembar. Kami kembali. Luar biasa. Lana, majulah ke depan dan pecahkan hitungan ini. Tidak ada yang lebih kunikmati, kecuali hal menjijikan seperti makan upil. Tolong spidolnya. Kerja bagus, Lana. Oh, terima kasih. Oh, sopan santun. Jika ibu tidak tahu, ibu akan menganggapmu Lola. Oh, Lana, kau menjijikan. Si Tripang itu memuntahkan isi perut dan usus mereka untuk menjerat predator. Hei, jangan gores beca itu, Laut. Itu pinjaman taman kanak-kanak. Maaf, ini kekecilan. Daripada kau mengeluh, kau harus berterima kasih pada Bapak. Kau duduk di dekat Hank, hewan peliharaan kelas yang tercinta. Permisi, Pak Bolhofner. Aku tidak enak badan. Jika kau tidak berdarah, maka kau bisa bertahan hari ini. Aduh, Pak Bolhofner, Hank menggigitku. Boleh aku ke ruang kesehatan? Baik, tapi kembalikan gigi Hank. Berhenti, kau ini terlalu cepat. Lin, sudah, aku perlu bicara dengan kepala sekolah. Aku punya urusan penting. Tidak seorang pun luput dari hukum, Bau. Aku disumpah. Iya, apa boleh aku minum dulu? Kau selalu bilang minum itu sangat penting. Iya, aku mengatakan itu. Oke, 1 gelas. Iya, kemana dia? Oh, aku merasakan firasat buruk sampai ke tulang. Aku juga kelas olahraga SMP, bukan kelas olahraga SD. Semoga saja yoga, semoga saja yoga. Oke, anak-anak, siapa-siap main dodgeball? Semua mimpi burukku akan jadi kenyataan. Jangan ada yang panik. Ayo bentuk formasi kala jengking. Apa yang terjadi? Kita sangat mudah dikalahkan. Tanpa Lincoln, formasi tidak berfungsi. Bagian sisi kita terbuka. Selamatkan diri kalian! Oke, langkah pertama. Oh, tidak. Penglihatanku mulai kabur. Wah. Lincoln, kau baik-baik saja? Apa kau pura-pura mati bersama Lucy? Tidak, aku harus membuat tangga untuk tugas kelas. Oh, sayang. Ibu tahu kau bermasalah dengan kerajinan kayu. Tapi ini terlihat mudah. Ibu bisa membantu? Benarkah? Terima kasih, Bu. Jadi, ini bahan-bahan utamanya. Lincoln, kita tidak akan membuatnya dari batang pinus. Ayo cari batang kayu keras. Ada banyak jenis kayu. Sebaiknya bisa kayu. Aku tidak mengerti. Oh, sekarang aku mengerti.
Aku kira kita hanya mencari kayu. Ya, ibu menemukan beberapa barang lain untuk pekerjaan lainnya. Oh, lihat, mereka punya tangga. Bagaimana kalau kita beli saja? Harganya hanya $13. Lincoln, kita akan membuatnya sendiri. Ini akan menyenangkan. Oh, Noda. Oke, ayo kita coba lakukan ini bersama. Pasang anak tangga bawah pada sisi samping menggunakan obeng jenis datar. Ini dia. Kalau itu adalah obeng Philips, ini obeng jenis datar. Ada lebih dari satu jenis obeng. Oke, keren. Aku bisa melakukannya. Wow, sayang. Itu obeng dan bukannya paku. Bagaimana aku bisa membedakannya? Oke, jangan frustasi. Bagaimana kalau kita lupakan saja obeng itu dan memakai lem kayu saja, oke? Bagus. Ini, bukalah dan berikan lapisan lem pada sepanjang permukaan ini. Lihat, aku sudah bilang aku tidak pandai soal ini. Oke, Lincoln, begini saja. Bagaimana kalau ibu yang membuatnya dan kau melihat ibu membuatnya? Oh, kedengarannya bagus. Kita lakukan itu. Dengan begitu, kalau kau harus membuat tugas seperti ini lagi, kau tahu caranya. Oh, tentu saja. Usaha yang bagus, kerja bagus. Setidaknya kau tidak melukai dirimu sendiri. Lincoln, ini bagus sekali. Ini pijakan bagus. Lucu sekali, Bu J. Hei, akhirnya kau mengalahkan rasa takutmu, membuatku ingin meniup sebuah balon. Ya, sebenarnya ibuku yang membuatkannya untukku. Oke, anak-anak, kita akan lakukan tugas kerajinan kayu selanjutnya. Kita akan melakukannya lagi. Rumah burung. Rumah burung mungkin sedikit lebih sulit, tapi kalian sudah berhasil membuat tangga. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oh tidak, kakiku lemas lagi. Hai Bu, aku mampir di Flip dan membeli Flippy Blueberry untuk Ibu. Oh, kau baik sekali sayang. Untuk apa? Hanya ucapan terima kasih karena sudah membantuku membuat tangga. Ibu senang membuatnya. Aku senang mendengarnya. Karena aku punya tugas lain yang bisa kita lakukan bersama. Membuat rumah burung. Sayang, kau tidak perlu bantuan ibu. Ingat, ibu sudah menunjukkan cara membuat kerajinan kayu kepadamu. Oh, tentu saja. Tapi menurutku ini bukan tentang membuat tugas saja. Ini tentang waktu ibu dan anak bersama, yaitu tentang ini. Lincoln, ibu tahu apa rencanamu. Orang tua macam apa ibu ini kalau melakukan semua tugasmu? Orang tua yang baik sekali? Ya ampun. Kau punya kayu, kau punya rencananya. Ibu yakin kau bisa melakukannya. Telingaku berdengung lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Mungkin aku tidak perlu melakukannya. Hey Walt, aku hanya perlu meminjam rumahmu sebentar. Jangan marah-marah dulu, aku akan mengembalikannya. Aku janji. Dan begitulah teori dawai bekerja. Kurang lebih berkenaan dengan kontinum ruang waktu. Apa kita boleh istirahat makan dan nyanyiakan waktu belajar yang berharga? Sepertinya tidak. Untungnya, aku siap untuk ini. Setiap potongan yang jelek ini dilengkapi dengan cukup protein untuk menjaga kalian tetap fokus belajar sepanjang hari. Ditambah aku baca kalau anak-anak menyukai hal-hal bentuk nugget. Tolong bagikan ya, Darcy. Selamat makan. Aku menemukan sebuah gigi. Dengan begitu, saat proses fotosintesis oksigenase, energi cahaya mentransfer elektron dari air ke karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat. Ada pertanyaan? Ya, Darcy? Aku haus. Boleh aku minum jus? Ya, aku haus. Dasar anak banyak mau. Baiklah. Tapi daripada meminum jus kemasan yang dibuat perusahaan besar, bagaimana kalau kita meminum jus yang alami? Fakta unik, kaktus saguaro bisa menyimpan 6 bulan persediaan air di setiap batangnya. Perhatikan. Segar. Sekarang siapa mau? Oh, lambungku. Dan sekarang, kesukaan semuanya lari dino lari. Jadi aku mengatakan Vizslat, yang merupakan bahasa Hungaria untuk sayonara, merupakan bahasa Jepang untuk selamat tinggal. Sekarang pelajaran prasejarah yang lebih tepat dan otentik.
T-Rex itu sebenarnya adalah jenis dinosaurus Silurosaurian theropod. Dia hidup 83,6 juta tahun yang lalu pada periode zaman kapur. Lisa, Ada apa, David? apa suara dinosaurus seperti ini? Tidak ada yang lucu soal perut kembung. Perutmu hanya bereaksi terhadap nogat proteinnya. Anak-anak tenang, aku bilang tenang. Aku tidak menoleransi penyimpangan lebih lanjut. Darbot 2.0. Darbot 2.0 siap untuk mengajarkan ketertiban. Rekan Derbotku di sini sudah diprogram dengan beberapa fungsi kedisiplinan istimewa. Robot Teren. Diamlah, nak. Hihihi. Ubah dari modal lawan jadi tegur halus. Harusnya dia sudah baik. Darcy manis, tolong angkat tanganmu dulu sebelum bicara. Jauh lebih baik. Sekarang, ayo kita isi kepala kita dengan pengetahuan. Jadi begitulah interaksi kata kerja dengan kata sifat dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya, bahasa Kanton. Saat dia melamun di bawah awan yang kelabu. Dan saat dia berlayar bersama angin. Oh, Romeo, Romeo, di manakah engkau, Romeo? Tepuk tangan atau kalian akan hancur, anak-anak. Terima kasih. Aku tidak menyangka. Dan itulah kenapa parasit kotoran tidak boleh kita pelihara. Itu cukup sulit dipelajari. Apa Ibu Alek? Apa, Darcy? Apa Ibu Allegra akan kembali mengajar? Ibu Allegra? Apa kau tidak sadar kalau yang aku ajarkan jauh lebih banyak? Hehehe. Sebaiknya kita buktikan dengan bermain kuis sebelum makan siang. Gagal. Mereka sama sekali tidak pernah belajar. Aku sudah seperti mata air pengetahuan, tapi tidak ada yang meminum dariku. Ya ampun, bagaimana aku melewati pemakan kotoran ini? Guru menghidupkan pelajaran. Oh, Ibu Allegra, bahkan cangkirmu mudah ditebak. Tunggu dulu, menghidupkan pelajaran. Itu dia. Ayo, Derbot. Darbot 2.0, isi sampai penuh, Agnes. Jika ini tidak berkafein, kau akan kuhancurkan. Baiklah, ayo kita ulang sekali lagi. Apa Ibu yakin sudah undang Koki Pet ke pesta wisuda Ibu? Ya, yakin sekali. Undangannya Ibu bagikan di perpustakaan. Ibu bahkan ingat buku resep yang Pet sedang baca, Kebangkitan Cita Rasa, Acar Herring, dan masakan Islandia lainnya. Kita harus beritahu Koki Pet. Koki Pet, ibu kami sudah mengundangmu ke pesta wisudanya. Undangannya dia selipkan di buku perpustakaanmu. Apa? Buku perpustakaan? Lalu kenapa aku tidak pernah lihat? Filipini! Jadi ternyata begitu. Undangannya pasti masih ada di buku itu. Lihat, itu dia. Teka-teki terpecahkan. Aku berutang maaf yang sebesar-besarnya. Aku sangat menyesal sudah beri kalian makanan yang tidak enak. Oh, tidak apa-apa. Tenang. Terima kasih anak-anak. Hei, sayang sekali. Padahal aku sangat ingin bisa datang ke pesta wisuda ibu kalian. Itu adalah acara sekali seumur hidup. Terima kasih untuk semuanya, Bu. Apapun demi teman. Jujur saja, bahagianya semua bisa kembali bersama. Itu luar biasa. Ini pesta yang selalu aku impikan. Senang mendengarnya. Dan terima kasih untuk semua makanan lezat yang kau bawa, Pet. Tenang saja. Aku berutang makanan enak pada anak-anakmu. Filipini!
Hai Luen, Hei, ada apa, Benny? hanya ingin memberimu semangat. Kuharap kau menang di kontes naskah drama. Oh, terima kasih. Semoga saja. Hei, hentikan kawan. Kau membuatku sakit kepala sebelah. Lebih tepatnya migraine. Perkenalkan, wanita yang pernah berperan sebagai orang lapar yang galau di iklan terbaru Burpin Burger, Ibu Benado. Wow, Bube benar-benar tahu caranya masuk. Terima kasih. Sudah cukup. Tidak perlu bertepuk tangan. Seperti yang kalian tahu, pemenang kontes naskah drama akan menjadi pengarah drama yang ia tulis. Banyak yang sudah mengirim, tapi hanya satu yang membuatku terpukau. Dan pemenangnya adalah... Oh ya Tuhan, pasti aku. Ruben Laut! Sungguh? Ya, itu benar. Dan kau membutuhkan ini. Setiap pengarah wajib punya ini. Selamat, Luen. Terima kasih untuk kesempatannya, Bube. Aku tidak sabar untuk mulai. Wow. Baiklah semuanya, selamat datang di latihan perdana kita. Judulnya, Jangan Sasafras Aku, tentang masa kejayaan Johnny Sasafras adalah tentang pahlawan komediku yang menggapai semua impiannya. Aku sudah menulis peran kalian masing-masing. Wow, aku sebagai Johnny. Pemilik rumah tertawa, tanggung jawabnya besar sekali, Luen. Wah, penyiar dan badut hakim nomor 3. Keren! Oke, kita mulai adegan pertama. Ini saat Johnny muda tampil pertama kalinya di taman kanak-kanak. Semuanya ambil posisi. Dan mulai. Apa kalian sudah siap? Yeay! Apa? Aku tidak dengar. Jeda. Rex, apa yang kau lakukan? Aku memperdalam karakterku dan kubuat tawa seperti itu karena dia punya kelainan hidung. Itu sebabnya tertawanya aneh, tapi setelah itu kami menemukan... Tidak. Maksudku, kau tidak di adegan ini. Oh, aku yang menambahkan dia karena kita tidak punya adegan bersama, padahal kombinasi kami luar biasa. Amy, kau juga tidak ada di adegan ini. Kombinasi kami butuh konteks. Aku tidak paham. Baiklah, terserah kalian saja. Ayo lanjutkan. Oke, adegan ini adalah audisi Johnny untuk masuk sekolah badut. Ini adalah momen besar dalam hidupnya. Dan mulai. Ya, Pak. Tebak kenapa pisang pergi ke dokter? Karena dia sakit kuning. Jeda. Senan, untuk apa pakai aksen? Johnny orang Amerika. Aku buat sedikit aksen pada karakterku. Pernah dengar William Shakespeare? Dia membuat semua aktornya beraksen Inggris. Ya, baiklah. Jangan terlalu dipaksa. Di adegan ini, Johnny pergi dari rumah untuk menuju kota besar membawa mimpi untuk menjadi komedian. Dan mulai. Ya, aku akan pergi ke kota besar dengan mimpi menjadi komedian. Selamat tinggal putriku. Semoga semua impianmu akan terwujud. Jeda. Liberty, ini bukan musikalisasi. Aku tahu, tapi ibuku selalu menyanyikanku setiap hari sebelum aku berangkat ke sekolah. Oke, baiklah. Kita bisa pakai nyanyian. Ayo lanjutkan. Salam teman-teman sekelas. Ini aku, Lisa. Wow, kau terlihat sangat biasa. Terima kasih. Aku menciptakan algoritma berdasarkan pada ciri khas siswa kelas 5 dan menciptakan kembali diriku. Kau tidak butuh kacamatamu? Tenang saja, aku sudah mengurus itu. Penampilan fisik bagian yang mudah. Berakting seperti anak biasa jauh lebih sulit. Jadi aku buat ini agar tetap jujur. Apa gunanya ini? Baik anak-anak, siapa yang bisa membacakan Gettysburg Address? Nilai 4 dan K. Maksudku, Jalan Elm nomor 85. Mengerti? Siapa yang tahu gas paling banyak di atmosfer bumi? Nitrogen. K. Maksudku, metana. Mengerti? Waktunya ulangan anak-anak. Ulangan menyebalkan. Aku program ulang Todd juga untuk jadi biasa. Oke, waktunya penentuan. Hai semua, keberatan kami duduk? Lincoln dan adiknya yang sangat keren. Cha, silakan duduk kawan. Makanan di kafeteria ini tidak memiliki nilai gizi, jadi aku ingin membuat proposal. Pertarungan makanan!
Ya, Kepala Sekolah Huggins, itu tidak akan terjadi lagi, Pak. Atau akankah? Menggelikan. Bagus, Eldo. Kau benar-benar membuatnya kesal. Lisa, secara resmi kau menjadi bagian dari geng. Mad Bright, Kepala Sekolah Huggins akan bertemu denganmu. Dia tidak membuatku takut. Oh, maafkan aku. Tolong jangan masukkan ini dalam catatanku. Lisa, apa yang terjadi? Hanya membuang benda sains konyol ini. Kau tidak perlu bertindak sejauh itu. Oh, aku harus. Lincoln, kau membuka mataku dengan dioperasi. Menjadi bagian dari geng jauh lebih seru daripada menjadi pandai. Ucapkan halo pada Lisa Laut yang baru. Nama keren, L-Dog. Kau pernah dengar tentang Boys Will Be Boys? Mereka bukan Stravinsky, tapi... maksudku, mereka sangat lucu. Dick, kau harus membantuku belajar untuk tes besok. Maaf, aku kehabisan game. Omong kosong. Sejak kapan? Sejak Lincoln menunjukkan kegembiraan menjadi anak biasa. Ini bukan salah ayah. Resepnya dalam metrik dan Lisa biasanya membantu ayah dengan konversinya. Berkat Lincoln, aku kehabisan game konversi. Kecuali mengonversi kacang menjadi metana. Selamat hari Senin anak-anak. Ini saat-saat yang kalian nantikan. Makan siang? Bukan, Rasti. Tantangan telur bayi kelas 5. Kalian akan berpasangan menjaga satu telur selama seminggu. Kalau telur kalian retak atau pecah, kalian gagal. Tapi kalau kalian menjaga telurnya aman selama seminggu, kalian lulus dan dapat sarapan waffle istimewa. Ups, salah gambar. Lincoln McCloud melapor untuk tugas pengasuh dan waffle. Tidak. Ibu memilih pasangan kalian. Tujuannya bekerja sama dengan teman yang tidak kau kenal agar kalian bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi Clyde, kau berpasangan dengan Penelope. Hai Penelope. Hai Clyde. Aku janji akan menjadi ayah telur terbaik. Dan Lincoln, kau berpasangan dengan Ronnie Ann. Oh tidak, jangan Ronnie Ann. Aku tidak bisa berpasangan dengannya. Dia, Ronnie Ann. Dan dia bukan orang yang hati-hati dan bisa mengasuh. Akan kubantu. Kau siap lakukannya, rekan? Bagaimana kalau ku ambil itu? Bu Johnson bertanya, lebih baik telur setengah matang atau matang? Jadi, siapa namanya? Ada nama keluarga yang ingin kau hormati? Kita bisa menggabungkan nama kita, Clyde dan Penelope menjadi Calliope. Oh, sempurna. Rochelle, kau ingin nama telur kita jadi lelucon? Memangnya Toby lebih baik? Telur ini tidak terlihat seperti Toby. Ya, kalau kau mengizinkanku melihatnya, mungkin aku tahu seperti apa telurnya. Baiklah anak-anak, waktunya senam. Aku menjaga Toby. Tidak boleh. Maksudku, aku tidak keberatan menjaganya. Akhirnya, makan siang. Hei kau, sebaiknya aku jaga Toby selama makan siang. Aku belum menjaganya hari ini. Maaf, tapi aku berjanji akan membawa Toby menemui Bibi Lisa. Kau tahu bagaimana kerabat? Oh, apa gadis itu membangunkanmu? Shh, tenanglah. Baik, Calliope. Pilih antara bubur bit organik, aprikot rebus, atau nasi bebas gluten. Bubur bit organik, pilihan tepat. Kau tahu, Clyde menghabiskan musim panas di Camp Koki? Pesawatnya datang. Bagaimana jika aku salah bicara dengan orang tuamu? Jangan cemas, aku di bawah meja kalau ada keadaan darurat. Oh, bagus. Jangan bilang ayahku, tapi aku mengerti kenapa Ibu J suka serat alami ini. Ini tidak gerah. Bu Johnson, cepat. Ada darurat tata bahasa yang butuh perhatian.
Wow. Clyde, sepertinya pertanyaan itu menggerogotimu. Ibu bantu, tapi sebentar saja. Ibu harus selesaikan pertemuan terakhir. Oh, Bu Johnson sudah kembali. Kau lebih tenang dari rubah yang ada di kandang ayam. Itu lipstik baru. Oh, aku suka merah terang. Oh, halo. Silakan duduk. Jadi, bagaimana perkembangan Lincoln? Ya, dia murid yang baik dan itu saja. Terima kasih sudah datang. Wow, ini pertemuan orang tua murid dan guru yang tercepat ya. Dan kami sering datang. Ya, senang mendengar Lincoln baik-baik saja. Selamat malam. Kau baca kuda bernama Javier. Klub bukuku menyukainya. Apa bagian favoritmu? Oh, aku suka bagian saat dia berderap, tapi lalu tumbuh sayap dan terbang. Tapi dia bilang, tidak Javier, kembali menjadi kuda lagi. Sepertinya itu interpretasi yang menarik. Baiklah, terima kasih sudah datang. Selamat jalan. Oh, namaste. Aku baru tahu kalau kau suka pada yoga. Hah? Apakah kau mau melihat pose belalangku? Aku yakin aku cukup bisa. Mungkin membantu jika melihatmu. Terima kasih sudah menjelaskan perbedaan antara jauh dan dekat. Dan aku ingin bicarakan lebih jauh. Sama-sama, Clyde. Tapi kita juga harus membicarakan apa yang termasuk darurat tata bahasa. Ibu sangat ingin kembali ke pertemuan ibu. Tunggu, kalau siapa dan apa? Lincoln, ada masalah. Bu J akan segera kembali ke kelasnya. Apakah Kiku sudah benar? Rusty terjebak. Gawat. Tenang teman-teman, biar aku tangani. Kepada pemilik sedan putih, harap ke tempat parkir sekarang. Mobilmu sedang diderek. Mobilku? Oh, Daisy, kau baik-baik saja. Aku rasa mobil orang lain. Ya ampun. Terima kasih atas bantuanmu, Bu Johnson. Kau ahli yoga yang hebat. Dan datanglah ke klub bukuku. Kami membutuhkan sudut pandang baru. Oh, aku... Ibu J. Rusty? Apa yang terjadi, Tuan Spokes? Tunggu! Oh, ini bukan salahnya. Ini salahku. Lincoln? Aku mengulur waktu semalaman karena takut apa yang akan dikatakan Bu Johnson pada kalian tentang aku. Maafkan aku, Bu J. Dan aku terima hukuman apapun yang menurut Ibu layak. Ibu rasa hukuman seminggu sudah cukup. Diikuti dengan seminggu dihukum di rumah. Jadi, Bu Johnson, apa yang akan kau katakan pada kami? Oh, hanya bahwa dia itu murid yang sangat pandai dan kreatif. Dan malam ini secara aneh membuktikan itu. Aku terima. Selamat malam semua. Oh, tunggu dulu, Tuan Spokes. Sayangnya kau sendiri mendapat sedikit hukuman. Wow, Agnes, kau memang sudah latihan. Dan Ibu suka warna lipstik baru itu. Oh, terima kasih, Ibu. Baiklah, anak-anak. Tidak ada kursi yang ditentukan, jadi ini saatnya aturan nomor 2. Jangan terjebak dengan meja yang jelek. Cepat! Oh, maaf. Silakan, tempati saja. Aku mau menarik kursinya untukmu, tapi itu menempel. Salah. Hei, mundur, Kepang 2. Temanku lebih dulu melihatnya. Boom, dominan. Tak ada yang berani mengacau. Tidakkah itu agak agresif? Tidak jika kau tidak mau seperti anak yang terjebak dengan meja terburuk di kelas. Anak itu mengira dia punya meja sempurna, tapi dia tersangkut di meja itu sampai mereka memanggil koki sekolah. Maaf, nak. Kami harus melumasimu sampai lolos. Apa kau punya alergi kacang? Jangan terjebak dengan meja yang jelek. Baiklah, berikutnya kelas biologi. Pakailah. Keren! Aku selalu ingin memakai jas lab. Selamat datang anak kelas 5. Kita melanjutkan tugas kita dengan cacing hidup hari ini. Jadi ambil kotak dari belakang ruang kelas. Maaf teman-teman, itu salahku. Aku terlambat karena membuat... Lin, apa-apaan ini? Aturan nomor 3.
olahraga. Jangan pernah mengakui kesalahan. Tapi aku menumpahkan cacing-cacingnya. Lantas, kalian mau seperti murid kelas 6 yang... Tunggu, Clyde juga harus mendengar. Apa kalian ingin seperti murid kelas 6 yang mengaku buang angin saat ujian umum? Hei, lihat, itu si tukang buang gas. Jangan mengakui kesalahan. Aku suka bahasa tubuhmu yang agresif. Nah, ini dia, roti lapis bakso dengan sriracha ekstra. Terima kasih. Aku biasanya bukan penggemar saus pedas. Tapi setelah pagi ini, aku merasa berbahaya. Hebat, semua aturanku sudah kalian resapi? Ya, ada anak yang bertanya apa dia bisa meminjam kursi dan tebak apa yang Clyde bilang. Kurasa tidak, teman. Boom, McBride hebat. Apa yang kita lakukan setelah makan siang? Sebenarnya, kami para teman orientasi seharusnya membiarkan kalian bergerak sendiri di sisa hari. Lihat bagaimana kalian berusaha. Benarkah? Secepat itu? Tenang, kalian sudah memahaminya. Jadi, ulurkan tangan. 3, 2, 1. Dominasi! Wow, Clyde, tanganmu lembut sekali. Oh, terima kasih. Kita akan mengatasinya. Kelas pertama siang ini adalah keajaiban cat air. Ke ruangan seni. Lewat mana ruangan itu? Mungkin kalau kita mengintip petanya. Jangan, aturan pertama, Lin. Ingat, jangan tampak seperti orang naif. Benar. Oh tidak, kita akan terlambat. Hei, apa kalian tersesat? Usaha bagus, sobat. Tapi kami tidak akan tertipu oleh kejahilanmu, kakak kelas. Dominasi hebat, Clyde. Sobat itu sentuhan bagus. Terima kasih. Ayahku menonton acara polisi semalam. Bagus, Ernie. Aku suka manik-manik barunya. Hai, Billy. Apa kabar? Hai semuanya. Ini hari Jumat, kan? Atau harus kukatakan Hore. Dia mengerti apa yang kubicarakan. Aku tahu. Aku memang mengerti yang dia bicarakan. Lincoln, aku selalu suka semangat pagi-pagimu. Hah? Tidak apa-apa. Aku hanya akan duduk di belakang Hore ini. Oh, sequelnya. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan, bocah kelas 6? Minum jus jeruk tanpa bulir? Atau harus kubilang jus hore? Oh iya, tambahkan menjadi trilogi. Tidak, maksudnya mengapa kau duduk di kursi kami? Oh, aku pikir kursi ini masih kosong. Biar ku jelaskan sesuatu padamu, pria kecil. Lihat garis ini, anak kelas 8 di belakang dan bayi di depan. Hicks. Ya, Hicks. Dia baru saja mengatakannya. Ya, tidak ada masalah di sini. Aku akan menyingkir dari sini. Ups, maaf, biar ku bersihkan. Apa harus searah jarum jam atau berlawanan arah ya? Jangan digosok, tapi ditepuk. Lincoln, gunakan pena penghilang noda ini. Ups, kurasa itu spidol. Rendam sedikit jus jeruk bersama roti lapisku. Jangan khawatir, Lincoln. Pertolongan segera tiba. Oh, resep rahasia keluarga. Kotoran sapi bisa menghilangkan apapun, bahkan cemberut pada sapi yang terjungkal. Oh, tunggu. Kotoran kuda untuk noda, kotoran sapi untuk ruam. Saja itu bukan aku. Sampai. Terima kasih mencoba membantuku. Itu bisa saja lebih buruk lagi. Itu menurutmu, kawan? Ini dia, topi koki yang sama. Harus terlihat enak untuk masakan enak. Hei, bagaimana denganku? Oke. Ini dia. Sekarang lihat silabusnya. Ya. Tugas pertama, telur. Bintang serbaguna di dunia makanan. Kau bisa merebusnya, menggorengnya, orak-arik, isian, bahkan menjadikannya kis. Dan selalu ingat, kau bahkan masih boleh bercanda saat di dapur. Tidak. Itu dia. Ayah memang bisa membuatmu tersenyum. Silakan, cobalah saja. Jadi, bagaimana?
Ayah ingin tahu penampilan ayah dalam telur. Itu sungguh, itu lebih indah dari yang bisa ayah bayangkan. Charles nakal, berhenti memakan wajahku. Wow sayang, kau pandai memakai pisau. Cepat, tapi aman. Tunggu sebentar, koki yang hebat selalu memeriksa piring sayurnya. Itu seperti sebuah jari, iya kan? Ya, lelucon ayah tidak berjamur. Yang ini masih ada tanahnya. Kue lavanya selesai. Ya, kue yang lezat itu punya 4C. Coklat, 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 dan ciptaan. Sayang, berapa bubuk pengembang yang kau gunakan? Oh, aku tidak yakin. Ayah membuat lelucon dan aku teralihkan. Oh, tidak. Maaf, ayah. Tidak, Luen. Ayah menyukainya. Insiden bahagia di dapur juga tetap seru. Ujian terakhir. Memasak makan malam untuk 10 orang atau lebih. Oh, seluruh makan malam itu sangat intens. Intens, tapi seru. Bagian terbaik dari menjadi koki adalah membawa kebahagiaan dengan makananmu. Dan ayah punya hidangan yang tepat. Pasta, kerang, mentega. Gio! Ayah, kita tidak bisa memasak hamster kita. Apa? Tidak. Pergi, Gio. Ini linguine yang terkenal. Ini hidangan pertama yang pernah ayah sajikan. Dan sekarang giliranmu. Ayah yakin aku bisa memasaknya? Tentu saja. Lagi pula siapa yang lebih cocok mencicipinya selain keluargamu yang tercinta dan suportif? Tenanglah kalian. Kau pasti bisa, nak. Oke, di depan kalian adalah linguine dan kerang ayah yang terkenal. Ini disiapkan al dente dalam saus beurre blanc dan diberi sedikit petersili. Bon appetit. Oke, tim berita aksi, periksa gigi kalian siaran dalam 5 menit. Hei, aku punya ide yang menyenangkan. Bagaimana kalau kita nyanyikan beritanya? Ini akan jadi latihan tambahan dan bisa bagikan bakat barumu pada dunia. Selamat pagi, kanguru. Hei semuanya, ada yang mau karaoke makan siang? Kenapa? Untuk bersedang-sedang, Stella. Lincoln, kau duluan. Kurasa kau tahu lagu klasik ini. 99 stoples di dinding, 99 stoples. Ambil 1, bagikan. 98 stoples di dinding, 98 stoples di dinding, 98 stoples. Ambil 1, bagikan. Tidak ada stoples lagi. Akhirnya. Sekali lagi. Aku dapat pesanmu. Apa keadaan daruratnya? Kau panik tentang masa pensiunmu? Lebih buruk, aku merindukan sahabatku. Kau pikir kita bisa mengobrol sementara aku gosok lantai untuk nilai tambahan. Jadi, ceritakan tentang harimu. Ya, hariku baik-baik saja. Rusty menjatuhkan batu bata di atas kakinya. Dan aku harus membawanya ke perawat. Menarik, ceritakan lebih banyak lagi. Hei, Lincoln, kenapa bawa papan tulisnya? Maaf semuanya, suaraku hilang. Tidak bisa nyanyikan solo. Kita harus apa? Ya, aku bisa mencoba menggantikan Lincoln. Aku tahu lirik untuk solonya. Bapak rasa harus begitu. Kompetisi distriknya besok malam. Ayo semuanya, mari mulai latihan. Ya. Troublemakers, klub industri rumah tangga membuatkan kalian kostum. Mereka di sini untuk mengumpulkan inspirasi. Menurutku kita harus berani dengan bulu dan jegging. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengukurku. Tidak ingin catatanku terdaftar dimanapun. Bagaimana kalau kita mulai latihan dulu? Jika kau tidak senang, semua serba salah. Jika kau tersesat, tidak perlu resah. Dunia tak terduga tidak perlu. Maaf, aku belum terbiasa dengan talinya. Dunia tak terduga tidak perlu apa berikutnya? Wow,
Hentikan. Oke, baiklah. Mari sekarang lupakan tentang terbangnya dan berlatih tanpa itu. Bukan aku. Jika kau tidak senang, semua serba salah. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Kat, hentikan. Kita coba solonya dengan berdiri saja. Tanpa bola disco. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Tidak, salah oktav. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Tidak, salah tempo. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Tidak, salah nada. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Tidak. Kau mengecewakan Bapak McBride. Oh, mana Flappy Bapak? Wow. Maaf semuanya, solo ini lebih sulit dari yang kuduga. Kita sudahi dulu. Sampai jumpa malam ini saat acaranya. Wah, aku harap aku tidak mengundang mantanku. Sekarang kami tidak akan rujuk kembali. Sudah pasti kami akan kalah malam ini. Dan semua ini salahku. Kenapa aku harus mensabotase suara malaikat Lincoln? Aku sungguh egois. Mungkin masih belum terlambat memperbaikinya. Baiklah, hampir tengah hari anak-anak, bereskan mainan kalian. Ibu punya pengumuman menarik. Hari ini kalian mendapatkan rapot pertama kalian. Bagus. Bagian pertama dari karir akademis sempurnaku. Mari lihat. A untuk sains. A untuk menulis. A untuk matematika. 1 sen. Itu $4.11 atau bisa dibilang 416 yen Jepang. Juga sudah kusiapkan pengembalian pajaknya. Nilai A untuk pendidikan jasmani, A untuk kosakata, dan F untuk keterampilan sosial. Sempurna. Tunggu, apa? Nilai F? Maaf, Bu Srinivas. Sepertinya ada kesalahan pada evaluasi akademisku. Kalau ibu bisa perbaiki itu, aku akan merasa senang. Sebenarnya, Lisa, itu bukan kesalahan. Kau mendapatkan F karena kau belum mendapatkan teman di kelas. Aku menganggap teman sekelasku sebagai rekan kerja atau kadang subjek tes. Baik, bagaimana untuk mengubahnya? Karena di masa depan ketika aku mewakili bumi di Dewan Antar Planet akan memalukan punya nilai F pada catatan akademisku yang sempurna ini. Begini saja, kalau kau dapatkan teman, ibu naikkan nilaimu. Baik. Sudah, aku dapat 1. Sekarang lihatlah, Friendbot 1000. Dia bisa bawakan keperluanku. Terima kasih, Friendbot. Dan mendinginkan kotak jus dengan penglihatan S-nya. Lisa, bukan robot. Hanya manusia. Lebih bagus teman sekelas. Sungguh keras kepala. Baiklah, aku akan punya teman manusia. Bagaimanapun caraku melakukannya. Kakak. Jangan sekarang adik bungsu. Aku mencari panduan ilmiah tentang pembentukan ikatan sosial. Alias persahabatan. Sayangnya, topik ini sama sekali tidak ada di perpustakaan besarku. Hai sobat. Hei teman. Aku bisa melakukan penelitian lapangan. Dan kiri, kanan. Tunggu sebentar. Ups. Terlalu cepat. Jangan cemas, Clyde. Kau cukup hebat. Pengamatan nomor 1. Tampaknya persahabatan butuh pujian dan perhatian. Entah pantas atau tidak. Ya! Bagus sekali. Tapi lain kali kau tidak akan seberuntung itu. Pengamatan nomor 2. Sepertinya persahabatan juga perlu olahraga dan atau bermain santai. Lenny, coba lihat baju yang diwariskan Bibi Ruth. Wow, itu sangat kuno. Sampai jadi tren lagi. Kau sangat beruntung. Andai aku yang menemukannya. Bagaimana kalau bergantian? Itu ide bagus. Pengamatan nomor 3. Persahabatan butuh berbagi barang dan komoditas. 1, 2, 3, 4. Pengamatan nomor 4. Persahabatan butuh minat yang sama. Wow, kita hebat! Juga hayalan yang sama.
Dan disinilah aku mengatur pertemuan minggu ini. Panggil aku kalau aku butuh sesuatu. Aku membantu kepala sekolah Huggins melakukan pemeriksaan postur mendadak. Dombrowski, tegakkan bahumu. Semua yang kau butuhkan untuk memimpin klub ada di sini. Taat pada peraturan. Apa huruf besar ini diperlukan? Coba lihat. Kesalahan kata keterangan. Kata benda lawan kata ganti. Payah. Nyonya Laut? Ibunya Lucy. Apa yang ibu lakukan di sini? Ibu mengambil alih klub penulis untuk sementara. Kalian bawa buku catatan? Bagus. Kalian bisa menyimpannya karena kita akan berkarya wisata. Kami tidak pernah berkarya wisata. Ya, ibu pikir kita bisa keluar sebentar untuk mencari inspirasi puitis. Flips, apa yang puitis tentang toko serba ada? Kalian mungkin akan terkejut. Ibu ingin kalian mencatat semua yang kalian lihat, cium, cicipi, sentuh, dan dengar. Apa cara memegang pensil itu penting? Sama sekali tidak. Hujan musim panas, dafodil musim semi, acar telur. Cara ceri asam berputar ke adas hitam mengingatkanku pada matahari terbenam di atas kuburan. Aku pernah mendengar suara ini, tapi aku tidak pernah mendengarkan. Flip, masa lalunya penuh bayang. Giginya mungkin goyang. Tapi kurasa dia sayang. Flip. Kerja bagus, Amir. Hei, ada yang tahu rima kata untuk Flippy? Hippie, Drippy, Mississippi. Cinta. Untuk klub menulis yang lebih baik. Untuk klub menulis yang lebih baik. Semuanya pilih hewan, lalu coba menulis cerita melalui matanya. Ya, aku juga merasakan hubungan kita. Oh, kenapa kau mau mendengar ceritaku? Setiap kehidupan bisa menginspirasi seni, Scoots. Kedengarannya konyol, tapi baiklah. Aku lahir di truk es krim curian. Ibuku sangat ingin es krim dan tidak menerima penolakan. Sebelum kalian pulang, ibu hanya ingin bilang ibu bangga dengan pekerjaan hebat kalian. Kalian layak untuk memamerkannya. Jadi karya wisata minggu depan sungguh istimewa. Tampil di Burn Bean hari Kamis. Astaga, kedai kopi di daerah keren Farm Valley. Itu benar. Banyak mahasiswa berkumpul di sana. Sekarang pergilah para jenius kreatif. Aku bisa menunjukkan. Terima kasih, Bu, untuk semuanya.